memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Balik lagi masih di Kopi Viral dan pemirsa, saat ini kita masih mengenang kepergian dari sahabat-sahabat kita almarhumah Echa atau Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi, dan sudah bersama dengan kita nih ada orang-orang terdekat juga. Bayu, apa kabar? Selamat pagi. Bayu ini adalah motivator ya, orang yang membantu banyak hal, terutama pada saat kemarin almarhumah Echa sedang mengalami beberapa kasus dalam hidupnya, benar ya? Dan juga ada Chan Kelvin, sahabat yang juga beberapa kali juga banyak sering kebersamaannya program. lah kita lihat juga sama Mbak. Mbak Ayu, kita mengingat balik ya kehidupan seorang Vanes. Mungkin yang dilihat orang hanya yang ada di media saja, tapi syukurlah sekarang ini mulai banyak nih orang-orang yang sempat dibantu oleh almarhumah, kemudian mereka angkat suara. Mereka menunjukkan bahwa emang Echa tuh baik banget ya. Sosok yang dikenal sama Mbak Ayu tuh Echa seperti apa sebenarnya? Echa tuh empatinya tinggi ya, sama teman-teman yang ada di dalam pada waktu itu, baik di rutan Polda. Boleh kencang sedikit suaranya Mbak Ayu? Orangnya tuh empati banget gitu. Empati sekali. Ya. Waktu di rutan Polda saja, setiap apa yang dia punya dibagi. Dan di rutan Medaeng begitu. Apa yang saya bawakan tuh selalu teman-teman yang lain tuh merasakan. Apa yang dia makan, teman-teman juga merasakan seperti itu. Keluh kesah teman-teman yang ada di dalam sering curhat kepada Vanessa. Karena Vanessa ini sosok yang kadang kalau dia dari umur, dia sudah banyak sekali problem hidup yang harus dia hadapi gitu. Tapi dia itu adalah sebenarnya sosok yang merindukan seorang ibu dan ayah. Mungkin kan Mbak Ayu adalah orang yang cukup mengenal secara psikis. Banyak orang, tadi Dedi juga sempat cerita, kalau kita look back ke belakang bahwa orang melihatnya Vanessa sempat mengalami masa-masa pemberontakan dalam hidupnya. Tadi Dedi sempat mengatakan bahwa sebetulnya saat dia bertumbuh, dia missing the mother figure, sosok seorang ibu dalam hidupnya. Ada Dedi juga saat itu sebagai single parents, tapi mungkin biar bagaimanapun sosok ibu itu kan punya peran penting untuk anak perempuan ya. Mbak, sebenarnya seperti apa sih? Tapi pada saat sekarang Vanessa sekarang kembali, itu legacy peninggalannya begitu luar biasa. Orang begitu banyak yang akhirnya mengingat kembali betapa baiknya almarhumah. Sebetulnya apa yang membuat pada saat itu Vanessa banyak ups and down dalam hidupnya? Kalau secara psikis gitu, kalau kita bisa belajar dari pengalaman hidup beliau. Iya, dia sangat merindukan sosok seorang ibu. Dia kecewa kenapa saat itu ibu meninggal ya. Jadi penyebab salah satunya itu yang kadang dia tidak terima sebenarnya. Sampai dengan hari ini tuh berontak sebenarnya. Aku ingin tapi tiba-tiba nggak ada gitu. Dan ada suatu penyebab yang sebenarnya dia belum berpikir bahwa semua itu takdir mamanya diambil oleh yang kuasa gitu. Tapi karena nggak ada, karena ada sesuatu hal dan itu penyebabnya. Yang saat ini, sampai dengan saat ini tuh Vanessa benar-benar belum bisa menerima itu. Kayaknya dia merasakan bahwa sebenarnya orang-orang tuh tidak menyayangi saya gitu. Karena berpikir adalah orang yang saya tunggu untuk menyayangi saya udah nggak ada seperti itu. Dan kalau melihat dari CCTV di rutan Polda sampai dengan saat ini, dia sayang dengan saya. Dia minta dibawakan KFC, kita hanya bertemu karena sore melalui earphone. Dia paksa buka, dia pengen peluk saya. Kalau ketemu dengan saya, ibu saya kangen. Seberapa jauh pun saya datangin Vanessa. Saya selalu kepalanya selalu di pangkuan saya. Itu yang membuat saya kayak begitu cepat sekali dia tinggalin saya. Ya, mungkin kalau
Mel, Indra dan semua teman-teman, aku tuh sama almarhumah sempat terlibat satu program yang cukup lama. Buka puasa bareng kita, terus sampai ya sering lah bertahun-tahun kita itu ada di backstage sama-sama, makan sama-sama. Nah, Eca tuh paling suka almarhumah itu bercerita gitu loh. Walaupun aku tahu tidak mudah menjadi seorang wanita seperti dia ya dengan segala macam perjalanannya. Tapi di backstage tuh almarhumah tuh karakter orang yang riang untuk bercerita gitu loh. Momen apa berbagi, dan dia tuh memiliki rasa sosial yang nggak perlu diketahui orang. Mungkin Indra juga akhirnya belakangan ini jadi ketemu beberapa bukti dan statement. Nah, kalau Chan sendiri sebagai seorang teman dan sahabat tentunya sama-sama dengan kita, momen apa, cerita apa yang kira-kira dari almarhumah yang masih berkesan sama Chan? Kalau sampai sekarang ini sih mungkin tidak ada yang sedih-sedih ya. Mungkin dia itu tipe orangnya kalau punya kesedihan itu tidak diungkapkan. Ya senang-senang aja depan teman-temannya. Padahal dia di balik itu semua dia pasti mendem itu kan. Banyak momen-momen yang mungkin berkesan sampai sekarang itu kan. Kayak pertama kali ketemu emang lagi syuting. Habis syuting akhirnya kita juga sering beberapa kali nongkrong bareng. Ya. Momen yang paling ingat sampai sekarang adalah dulu kita syuting di Puncak bareng. Terus kita kan selama 5 hari FTV-an tuh capek itu kan. Duh Chan, ngedrop nih badan nih capek gitu. Terus kita juga panas-panasan sampai gosong gitu kan. Itu ya kita cari dokter yang bisa suntik vitamin C biar kita agak segeran dikit gitu kan. Bagus juga ke kulit, ayo dah gitu. Nah, pada saat itu kita datangin itu klinik, dokternya kayak grogi gitu. Mau infus kita kayak gemeteran gitu kan. Aku sama Karena Eca, public figure mungkin atau apa. yang nggak tahu juga ya. Terus kayak di infus itu sampai nggak masuk-masuk. Satu, nggak bisa nih. 2 sampai 5 kali. Eca tuh agak kayak bete gitu kan. Gimana sih dokter? Wah, akhirnya dia pulang tuh kan. Terus karena dokternya masih grogi gitu kan, aku bilang, udah dok, nggak apa-apa kalau saya pakai suntikan aja dok. Ambil masukin. Jadi itulah momen-momen yang mungkin salah satu yang tidak bisa terlupakan, tapi sampai sekarang ini ya dia sebenarnya bete gara-gara sakit itu kan, tapi abis dari itu senang-senang aja semuanya gitu. Iya, setuju sih bahwa Vanessa itu untuk mereka yang kenal sempat ya dekat dengan almarhumah itu ya memang orangnya sangat ceria ya, bisa membawa keceriaan di manapun dia berada sih. Kerja bareng sama dia tuh selalu menyenangkan sih. Ya. Tapi aku setuju banget sih Bang, tadi Mbak Ayu juga kan tahu bahwa dia tuh banyak pemberontakan akhirnya karena dia tuh longing for a mom figure. Dia tuh rindu kehadiran seorang ibu dalam hidupnya. Tapi tadi Dedi sampaikan juga setelah Gala ini lahir, everything change. Anak tuh merubahkan karakter dan segala macamnya. Dan kalau Dedi sendiri merasa juga nggak apa yang tadi Mbak Ayu sampaikan, memang Dedi juga melihat bahwa sifat-sifatnya itu semakin berubah pada saat dia menjadi seorang ibu akhirnya gitu deh. Iya. Jadi benar-benar berubah pelan-pelan mulai dari pernikahan dengan Bibi, berubah benar-benar berubahnya setelah ada Gala ya. Dia mungkin merasa udah menjadi seorang ibu ya. Jadi perubahan yang sangat drastis itu setelah ada Gala. Iya. Ya, jadi setahun ini benar-benar dia ingin kembali ke keluarga, ingin dekat lagi dengan Dedi, ingin dekat lagi sama mamanya. Ya terbukti ya 1 tahun ini 3 event yang dia selalu melibatkan Dedi, mulai dari Idul Fitri yang tadi dia nggak pernah datang, dia datang sama Bibi, dia kumpulin itu sepupu-sepupunya, keponakannya semua, dia sungkem sama kakek neneknya, sama saya, sama Dedi, sama mamahnya. Bibi itu bawa duit 2 juta lebih ya, itu 75 yang baru tahu ya Mbak ya, dulu kan ada tuh ya 75 yang baru, itu dikasih tuh, dibagiin ke sepupunya 3 lembar semuanya tuh sama Bibi tuh berdua. Udah semua, ada sisa berapa ya, ada sisa kurang lebih 700 itu dikasih Dedi. Nah sisanya nih buat Dedi ya. Itu lebaran, terus dia pengen makan ketupat, ngomong sama mamanya, mah aku pengen makan ketupat gitu. Aduh nenek nggak masak gitu, cuman di kantor saya masak ketupat. Udah kita ke kantor aja, kita konvoy itu ke kantor saya, makan berdua tuh ketupat sama rendang semua. Terus yang kedua 3 bulan kemudian ulang tahun Gala, dia juga undang saya sama mamahnya gitu, dia melibatkan saya. 4 bulan kemudian ulang tahun saya. Itu jadi benar-benar luar biasa. Setahun ini dia memberikan kesan yang
luar biasa sebelum dia pergi. Apa yang belum sempat diucapkan ke Vanessa, dan karena kepergian Vanessa ini sebenarnya menjadi pengingat buat kita bahwa nggak ada yang pasti untuk bahkan semenit ke depan. Iya. Iya. Kita tuh kadang-kadang lupa untuk mengucapkan I love you, Asal bilang terus bahwa terima kita saling kasih. mengasihi, terima kasih. Apa yang Daddy belum sempat sampaikan ke Vanessa? Kalau ucapan-ucapan itu setelah 1 tahun terakhir ini sih sudah mulai. Cuman ada niat Dedi tuh pengen umroh sebenarnya sama Bibi sama Vanessa. Ada keinginan itu. Saya lihat dia udah mulai membaik kan. Saatnya saya ada keinginan pengen umroh berempat. Itu yang belum terlaksana sampai dia pergi. Ternyata Tuhan berkehendak lain ya, Dad. Iya, Tuhan berkehendak lain. Tapi mudah-mudahan ntar kalau Daddy berangkat umroh bisa ikut Amin. menyelipkan doa buat Amin. almarhumah. Iya, amin, Mbak. Ya, senang sekali kita melihat ya bahwa di penghujung usianya Vanessa akhirnya bisa dekat kembali dengan Dedi. Iya. Ya. Dan Mbak Ayu salah satu yang menjadi mediator pada saat itu. Iya. Yang dilihat oleh Mbak Ayu ini ada kesamaan mungkin sifat dari Vanessa dan Dedi. Iya, sama-sama keras. Sama-sama keras. Iya. orangnya. Waktu itu saya telepon, Dedi bilang, nggak mau ketemu. Tapi saya paksa, ayo ketemu saya dulu. Beliau sangat sayang sama Vanessa, sangat sayang. Ya. Takut kehilangan sebenarnya Dedi. Ya. Yang waktu itu akhirnya titik balik membuat hubungan yang membaik apa Mbak? Sama-sama sadar, saling membutuhkan. They love each Vanessa other so membutuhkan much. Dedinya, Dedi menyayangi Vanessa. Dedi mau menerima apa yang menjadi kekurangan Vanessa. Chan apa Chan? Oh, kita punya fakta visual ya. Ada fakta visual teman-teman? Ya, kedekatan Chan Kelvin juga dengan Vanessa. Mari kita lihat fakta visual berikut ini. Masih belum percaya ya. Masih susah banget percaya bahwa almarhumah Echa tuh bener-bener udah nggak ada. Bibi juga, karena mereka berdua juga sempat berapa kali datang ke Kopi Viral. Kalau nggak salah terakhir tuh anniversary-an, Dra. Iya. Merayakan Sempat anniversary merayakan di sini. Anniversary mereka. Yang main-main games apa. Iya. Dan kita selalu senang melihat hubungan Vanessa dan Bibi ya, karena memang mereka tuh selalu ada untuk satu sama lain di situasi apapun. Mengisi. Ya, saling mengisi dengan cobaan hidup yang juga nggak mudah, tapi tidak terpisahkan. Nah, Mbak Ayu kemarin sempat ke Surabaya katanya. Itu apa aja yang dilakukan di Surabaya, Mbak? Saya nggak bisa tidur. Ketika saya belum datang ke rumah duka, dari KPI saya udah nggak tenang. Sampai akhirnya saya memutuskan kok tengok tempat kecelakaannya Vanessa. Itu kejadiannya aneh sekali. Karena waktu itu saya dikawal sama DLAJR. Siang-siang itu begitu redup sekali. Redup sekali. Saya menabur bunga mawar. Tapi waktu di Polda saya bawain bunga sedap malam. Tertinggal di mobil. Setelah video diambil, kami pamit. Selang berapa lama video itu bisa hilang. Saya baru nengok, ya Allah, bunga sedap malam ini ketinggalan di mobil. Saya putar jauh lagi, datang ke situ lagi. Angan itu benar-benar spoi. Semua orang melihat. Mobil tuh nggak ada yang lewat ketika saya ini benar-benar menabur bunga 2 kali. Nggak ada yang lewat. Sampai saya bilang ke Vanessa, kita saling memaafkan, Pak. Kamu yang tenang di sana. Dan terakhir komunikasi dengan saya di Kopi Viral, dia bilang ke saya, Ibu maafin saya selalu sayang sama Ibu. Terakhir komunikasi DM saya seperti itu. Saya sama Vanessa. Waktu saat di salah satu stasiun dengan saya bilang, ditanya waktu itu, Bis, kamu akan ninggalin Vanessa enggak? Saya bilang, enggak, dia cinta seumur hidup semati. Ini kenyataan yang benar yang membuat saya berat. Echa baik banget.
Iya, dan itu yang ingin kita ajak semua pemirsa juga ya untuk mengingat kebaikan-kebaikan Iya. kedua orang sahabat kita ini, karena satu hal juga yang akhirnya sekarang viral juga di Twitter, Iya. bahwa beberapa orang yang dibantu sama Vanessa tuh menceritakan ketika Vanessa dan Bibi tuh memberikan bantuan untuk mereka yang membutuhkan, mereka tuh nggak mau didokumentasikan, mereka nggak bilang-bilang gitu. Sekarang justru semuanya akhirnya bilang bahwa mereka berdua orang yang sangat baik. Amin. Chan, Ya, Chan mungkin kenangan terakhir sebelum kita break iklan, apa yang terakhir kali diingat? kebersamaan sama almarhumah. Dan cerita apa aja kira-kira pada saat itu sama Chan, komunikasi? Banyak sebenarnya, cuman yang kemarin bikin saya sedih adalah ketika beliau lagi nggak ada, sampai ke pemakamannya saya lagi masih kerja di luar kota. Tapi Chan sempat datang ya terakhir? Aku Nyusul. baru datang kemarin. Baru datang. Jadi bener-bener emang apa ya? Ya mohon maaf baru bisa datang. Mudah-mudahan ya nggak bisa datang pun kemarin-kemarin ngirim doa aja lah. Mudah-mudahan beliau dan juga suaminya di sana diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang terbaik. Amin. Itu yang selalu kita doakan ya. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik, Amin. diterima amal ibadahnya, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan selalu. Amin. Ya, kita akan segera kembali tetap di Kopi Viral.